Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri acara SPR malam ini. Malam ini acara SPR membawakan format baru yaitu SPR Journal Review, yang dimana kita akan mengulas jurnal-jurnal atau artikel-artikel ilmiah melalui berbagai perspektif multidisiplin. Nah, malam ini artikel yang akan kita bahas adalah Social Capital and COVID-19, a Multidimensional and Multilevel Approach atau Sosial Kapital dan COVID-19, pendekatan multidimensional dan multilevel. Malam ini artikel tersebut akan diulas oleh Mas Henrikus Pratama sebagai reviewer pertama dan Kak Gembrang sebagai reviewer kedua. Mungkin langsung saja saya berikan waktunya kepada Mas Henrikus. Boleh share screen atau gimana kalau ada? Enggak, saya enggak share screen. Aman. Silakan Mas. Ya. Oke, makasih Gina. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Henrikus. Ini sebelum dimulai, biar jelas dulu posisi saya di sini. Pertama, kenapa kita ngomongin soal sosial kapital, bahasa Indonesianya modal sosial gitu ya. Pertama, saya pernah mengerjakan skripsi menggunakan teori modal sosial. Jadi kayaknya lebih asik kalau saya ngomongin hal yang saya bisa kayak gitu. Kalau dulu ngomonginnya soal modal sosial buat pengembangan UMKM kayak gitu. Nah, berhubung konteks hari ini adalah soal COVID, terus kemarin ngobrol sama Gembrang, kemudian nemu ternyata sejauh ini modal sosial masih dipakai di banyak salah satunya di aspek kesehatan kayak gitu, sekalipun modal sosial itu sebenarnya awalnya emang teori sosiologi, terus dikasih pembaruan sampai ke level ekonomi, terus kelembagaan dan segala macamnya. Jadi dari yang saya tahu, modal sosial itu populer dulu dikemukakan oleh Bourdieu kayak gitu. Jadi modal sosial itu semacam sumber daya kayak gitu ya. Kalau misalnya orang hari ini ngelihat kan sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, ini ada bentuk sumber daya lagi yang sifatnya itu bisa dimiliki oleh seseorang, individu, ataupun kelompok dengan memanfaatkan jejaring sosial, terus hubungan terinstitusi juga saling mengakui antar satu sama lain, yang sebenarnya tidak bersifat alami. Modal sosial ini dibentuk kayak gitulah, dibentuk sedemikian rupa, cuma memerankan aspek sebagai sumber daya yang penting kayak gitu, bisa digunakan untuk ya kalau dari segi ekonomi, misalnya teman-teman pernah dengar soal McClellan ya, need for achievement, itu juga salah satu part dari bahasanya ini, part dari modal sosial yang dimiliki oleh individu kayak gitu. Jadi karena teori modal sosial itu banyak banget dikembangkan kayak gitu. Dari Coleman, bahkan Fukuyama tahun 95 juga dia ngomongin soal modal sosial dalam konteks ekonomi liberalnya. Terus ada Putnam di konteks ekonomi kelembagaan sama institusinya kayak gitu. Jadi secara umum modal sosial tuh kayak gitu. Terus saya langsung lanjut aja ya ke soal bagaimana modal sosial dan COVID-19. Kalau di jurnal ini itu dia melakukan kajiannya tuh di Cina kayak gitu. Karena modal sosial itu muncul sebagai respon terhadap demokratisasi yang berkembang di negara-negara Eropa sebenarnya. Dulu tuh coba nge-highlight bahwa aspek lain selain politik dan segala macamnya itu
yang menentukan bagaimana demokratisasi itu bisa berjalan kayak gitulah, sebenarnya kayak gitu. Bagaimana demokratisasi itu sedang berjalan sementara review jurnal yang kali ini itu konteksnya di Cina kayak gitu. Nah, ini bisa menunjukkan bagaimana ada aspek lain yang menentukan soal modal sosial kayak gitu. Jadi kayak nggak tahu semacam kritik atau kayak gimana nantinya itu, tapi ini jadi konteks yang baru kayak gitu. Uh, yang paling umum adalah teori yang digunakan itu punya Robert Putnam namanya. Dia melihat pemaknaan bahwa modal sosial itu meliputi ada 3. Jadi hubungan sosial, jejaring sosial, norma sosial, dan kepercayaan kayak gitu. Nah, tiga instrumen ini itu nanti yang akan dipakai untuk melihat bagaimana modal sosial bisa bekerja di dalam penanganan COVID kayak gitu. Secara umum kayak gitu. Dan memang kalau misalnya dari jurnal itu juga disebutkan bahwa udah banyak juga kayak gitu penanganan penyakit kayak SARS, Ebola kalau nggak salah ya. Itu modal sosial berperan di dalam penanganan di pandemi kayak gitu. Dan banyak aspek, bahkan kalau misalnya di segi sosialnya banyak banget yang bisa dilihat dari bagaimana modal sosial ini bekerja kayak gitu. Cuma memang banyak kontradiksi-kontradiksinya di situ. Bagaimana misalnya di jurnal itu dijelaskan soal ternyata modal sosial yang bagus juga itu belum menentukan penanganan yang bagus kayak gitu. Misalnya kalau di sini dijelaskan di Jepang ya, di Jepang itu di kelompok sosial yang jejaring sosialnya lebih erat, lebih bagus, terus normanya, ya modal sosialnya lebih kuat, itu justru tingkat penularannya lebih tinggi. Tapi, bahasanya ada tapinya. Tapi, ketika orang udah mengetahui bahwa itu virus, kemudian dia bahasanya apa ya, backlash tuh apa ya, kayak masyarakat tuh sembuhnya, memahami itu juga lebih cepat. Jadi, ketika tingkat penularannya naik, kemudian masyarakat juga punya respon yang bagus untuk menurunkan tingkat infeksinya kayak gitu. Sementara ada hal-hal yang lain misalnya di itu dalam konteks bahwa modal sosial itu sebagai ide kolektif kayak gitu ya. Jadi karena masyarakatnya punya modal sosial yang bagus, otomatis kan interaksi sosialnya tinggi, mobilitas antar masyarakatnya tinggi, atau kayak di Indonesia lah, kayak di Indonesia orang masih butuh main untuk ngobrol di pos ronda lah, sekedar gosipan ibu-ibu dan segala macamnya kayak gitu. Itu dianggap sebagai modal sosial yang kuat secara norma dan jejaring sosial. Itu ternyata menentukan, misalnya contoh simpelnya aja di Indonesia gitu ya, itu ternyata juga meningkatkan laju penyebaran virus yang cukup besar kayak gitu. Sementara di Indonesia modal sosialnya ternyata nggak berdampak terhadap penurunan, di Jepang itu modal sosialnya kuat sama aja kayak konteks masyarakat Indonesia, tapi respon masyarakatnya itu dia bisa menurunkan tingkat penyebaran virusnya ketika virus sudah mulai menyebar. Jadi kayak responnya tuh cepat kayak gitu. Karena interaksi sosial dan segala macamnya. Sementara di Indonesia itu enggak kayak gitu. Nah, dari situ ada aspek-aspek lain nih yang harus dilihat ternyata. Ternyata bukan cuma soal modal sosial bagaimana jejaring dan norma itu sendiri kayak gitu. Jadi ada aspek yang penting juga namanya trust. Nah, trust ini kalau dulu itu didefinisikannya itu kan kepercayaan sosial. Jadi sifatnya hanya antar individu maupun masyarakat kayak gitu. Jadi nggak ada tuh institusi teori pengembangannya tuh baru-baru tahun ya 96-an lah, baru dia mulai ngomong institusi kepercayaan terhadap institusi perusahaan dan segala macamnya karena udah nempel-nempel ke pengetahuan ekonominya kayak gitu. Nah ternyata kenapa di Indonesia sama di Jepang beda nih
padahal modal sosialnya sama-sama kuat. Ternyata ada faktor yang menentukan namanya trust kayak gitu. Jadi trust ini sangat menentukan karena uh, tingkat kepercayaan antar masyarakatnya tinggi nih, tahu itu ada COVID dan segala macamnya. Tapi uh, kepercayaan terhadap politiknya itu berbeda sama Jepang. Kalau di Jepang masyarakatnya itu percaya pemerintah bisa mengelola itu. Jadinya menurunkan laju penyebarannya itu jadi cepat. Sementara di Indonesia pemerintahnya itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bikin masyarakat bingung. Jadi bahasanya di tengah masyarakat itu sedang sibuk survive untuk menangani COVID, tapi di tingkat yang menimbulkan kepercayaan sosial, tapi di tingkat lain kepercayaan politiknya nggak dibangun dengan kebijakan yang semrawut dan segala macamnya kayak gitu. Akhirnya di Jepang itu bisa menurunkan tingkat penularannya karena COVID, trust politiknya bagus. Sementara di Indonesia enggak. Ternyata ada beberapa yang menentukan bahwa modal sosial itu nggak bisa dinilai sebagai alat analisa yang general kayak gitu. Kan pada tempat yang sangat kontekstual di level yang mungkin gitu, misalnya di masyarakat gitu. Itu bisa ketahuan tuh bagaimana modal sosial ini bekerja dan segala macamnya. Karena kalau misalnya dari jurnal ini itu banyak case yang berhasil kayak gitu, banyak case yang berhasil soal penanganan SARS, Ebola dan segala macamnya itu katanya modal sosial berperan sangat bagus. Bahkan di Amerika dan Swedia H1N1 itu juga modal sosial berhubungan juga dalam penanganan pandemi itu. Jadi kayak misalnya kita ngomongin soal norma kayak gitu ya, norma ya tata cara kehidupan dan segala macamnya. Misalnya COVID ini bikin kita untuk lebih sering mencuci tangan dan pakai masker kayak gitu. Itu sebenarnya udah terjadi juga di zaman influensanya di Taiwan atau di H1N1-nya zaman dulu tahun 2009 itu udah ada. Kalau kelihatan banget teman-teman hari ini misalnya di Cina, di negara-negara Asia Timur ya, orang bahkan sebelum COVID banyak yang pakai masker kayak gitu. Sampai sekarang udah kayak jadi norma barunya mereka. Makanya karena mereka sudah pernah mengalami pandemi yang sama, maksudnya virus dengan cara penularan yang sama. Jadi mereka tahu respon dan segala macamnya kayak gitu. Sementara kita H1N1 waktu itu kan nggak sebegitu masif ya, nggak sebegitu masif kayak di negara-negara lainnya. Jadi kita baru belajar soal norma yang baru, soal mencuci tangan dan pakai masker itu pada saat COVID hari ini kayak gitu. Dan itu sebagai aspek yang menentukan kuatnya modal sosial. Terus dan di beberapa negara Eropa juga kayak gitu. Misalnya anggapannya kalau misalnya negara-negara Eropa tuh sangat individualistis dan segala macamnya. Nah, uniknya modal sosial tuh kayak gini juga. Jadi modal sosial itu bukan melihat cuma dalam kerangka kolektif kayak gitu ya, tapi juga individu. Jadi kalau misalnya di kajian model sosial untuk COVID ini, peningkatan COVID yang lambat itu di negara-negara yang udah maju kayak Inggris, Swiss, Swedia, Belanda, Italia, Jerman, Austria kayak gitu. Padahal mereka tingkat modal sosialnya rendah, tapi komitmen individunya itu tinggi kayak gitu. Jadi modal sosial tuh aspeknya bisa seluas itu, bisa dianggap bahwa komitmen individu terhadap penanganan pandemi itu juga dianggap modal sosial kayak gitu, juga dianggap modal sosial. Di samping negara-negara besar ini juga punya kebijakan politik yang sangat bagus. Jadi ketemunya antara trust politik dan komitmen individu itu juga bisa menurunkan laju penyebaran. Kalau misalnya di Jepang tingkat kolektif sama modal
sosialnya dalam aspek kesadaran kolektifnya tinggi, dan kebijakan politik yang menimbulkan kepercayaan politiknya tinggi juga menurunkan penyebaran COVID itu. Nah, kalau misalnya sebenarnya di jurnal ini nggak ngomongin soal Indonesia ya, saya cuma pengen biar lebih konteks aja sama kita kayak gitu. Dan di sini juga biarpun di Cina, kalau ini kan di Cina ya, ngelihat bagaimana Cina itu modal sosial di Cina sebagai negara yang otoritarian kayak gitu. Ternyata aspek yang menentukan juga itu soal kepercayaan politik. Jadi masyarakat itu udah percaya pemerintah mampu menangani itu. Jadi masyarakat merespon dengan meningkatkan ikatan sosialnya yang tinggi. Misalnya kayak teman-teman pernah ngelihat orang pada ngirimin makanan ke nakes dan segala macamnya, itu dianggap sebagai akses atau impact terhadap tingkat kepercayaan politiknya yang tinggi. Jadi mereka nggak risau kayak gitu, nggak risau, masih bisa saling membantu antar satu sama lain untuk penanganan COVID itu. Jadi rada bahasanya di sini rada aneh. Ternyata di negara otoritarian juga sekalipun aktivisme sosialnya itu nggak berdampak signifikan, tapi ternyata kepercayaan politik itu juga menentukan bagaimana modal sosial itu bekerja kayak gitu. Jadi dianggapnya modal sosialnya juga bagus juga di Cina karena tingkat kepercayaan politiknya bagus kayak gitu. Terus apa lagi ya? Sebentar. Ini. Nah, kayak gitu. Jadi secara umum buat saya modal sosial ini cukup menarik sebagai alat analisa kayak gitu, karena misalnya kita ngelihat di konteks Indonesia aja kayak gitu. Di konteks Indonesia kita punya modal sosial yang cukup kuat kayak gitu ya, terkait jejaring sosial, terus tingkat kepercayaan masyarakat antar masyarakatnya, terus kemudian norma sosial yang dibangun dan segala macamnya kayak gitu. Tapi ternyata modal sosial yang kuat itu nggak bisa jadi patokan kayak gitu, karena tingkat kepercayaan terhadap politiknya itu melalui paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu nggak pas kayak gitu. Misalnya kita flashback aja, di awal-awal pandemi sebegitu banyaknya orang itu aware sebenarnya akan COVID gitu ya, saling memberikan informasi dan segala macam. Itu juga bagian dari modal sosial ya, jejaring sosial, memberikan sebelum ada hoax dan segala macam. Masyarakat responnya udah bagus, udah mulai aware soal itu. Terus kemudian mereka punya harapan bahwa negara lebih, karena bahasanya gini, ya kita kan udah respon positif nih, ada COVID dan segala macamnya. Sekarang tinggal peran negara nih untuk menyelesaikan proses penyebaran ini, karena nggak bisa di tingkat level individu, harus negara dan segala macamnya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata negara nggak melakukan hal yang diharapkan sama masyarakat. Akhirnya apa yang sudah dibangun masyarakat itu kayak seakan-akan runtuh aja gitu, runtuh. Bahasanya kamu sudah berjuang maksimal nih untuk mendapatkan mbaknya gitu, tapi mbaknya nggak punya respon yang kamu harapkan kayak gitu, kan akhirnya kepercayaannya kita runtuh gitu ya, kepercayaan diri, kepercayaan terhadap mbaknya atau masnya itu jadi runtuh. Nah, kayak gitu. Jadi modal sosial itu nggak bisa dipisah, dipotong-potong. Dia harus punya kesinambungan sedemikian rupa kayak gitu. Terus setelah itu ini juga kita juga perlu memahami bahwa modal sosial itu nggak selalu bernilai
positif kayak gitu ya. Karena misalnya kita kalau ngelihat di konteks Cina, dia itu sedemikian rupa membatasi akses informasi, termasuk berita dan segala macamnya, yang masuk ke masyarakat kayak gitu. Kalau di negara demokrasi kan nggak bisa kan, informasi itu hak semua orang dan segala macamnya. Tapi di Cina nggak, mereka melakukan pembatasan itu sehingga itu jadi dampak buruk dari modal sosial. Bahasanya punya modal sosial menimbulkan implikasi negatif karena informasi terkait COVID itu hanya berputar di sekitar institusi politik aja kayak gitu. Jadi istilahnya jejaring sosial informasinya itu cuma berputar di lingkaran politik aja kayak gitu. Nggak tersebar sampai ke masyarakat. Bahasanya kalau misalnya penjelasannya gini sih, selama ini kan modal sosial selalu didominasi dengan cara pandang yang negatif, yang positif. Padahal dia juga menimbulkan implikasi yang bisa menimbulkan implikasi negatif kayak gitu. Jadi implikasi negatif itu yang tadi adanya ikatan sosial antar misalnya di Cina ya, itu ikatan sosial yang kuat sehingga membuat pihak luar nggak memiliki akses peluang yang sama kayak gitu. Salah satunya kalau di era COVID ini soal informasi kayak gitu. Terus kemungkinan bahwa dalam suatu kelompok itu ada beberapa individu yang berpotensi mengganjal karena kepemilikan aksesnya mereka. Nah, Cina sebagai state, dia nggak begitu responsif terhadap negara-negara lain kayak gitu. Dia lebih pertama mengutamakan negaranya dia, mengkanalisasi informasi sedemikian rupa, menurunkan tingkat penyebaran dan sedemikian rupa, sampai benar-benar selesai kayak gitu, baru care sama daerah lain kayak gitu. Jadi modal sosial juga nggak selalu punya implikasi positif kayak gitu. Jadi nanti ada juga implikasi-implikasi negatif, misalnya contohnya misalnya korupsi kayak gitulah. Korupsi itu kan karena ikatan sosial yang kuat antar sesama misalnya kolega dan segala macamnya, akhirnya bikin korupsi itu jadi hal yang bisa sedemikian rupa terdistribusi uangnya bahkan sampai yang level terbawah kayak gitu. Itu juga sebenarnya praktek salah satu bagian dari modal sosial yang punya implikasi negatif kayak gitu. Jadi nggak selalu bernada positif. Kemudian secara umum kalau di jurnal ini menjelaskan di kesimpulannya itu, sekalipun Cina itu negara yang otoritarian, tapi ternyata modal sosial juga memiliki peran, sekalipun itu sedikit kayak gitu ya, sekalipun itu sedikit terhadap penanganan COVID-nya, karena negara udah berperan sangat banyak di situ, sampai bahkan kalau misalnya waktu itu saya baca jurnal tambahannya, sampai mengkanal informasi yang bisa diakses maupun nggak bisa diakses kayak gitu. Jadi dan modal sosial itu nggak bisa dipakai untuk menganalisa dalam ruang lingkup yang sangat besar. Jadi antar negara dan segala macam itu nggak bisa karena sangat kompleks, ada kondisi geopolitik dan segala macamnya. Tapi dia bisa untuk mengkaji di level yang kecil. Jadi misalnya ya di skupnya paling ini ya, negara paling bisa lebih detail lagi itu misalnya di level kabupaten kota kayak gitu, karena kalau di jurnal ini kan juga sampai di level kabupaten kota juga menjelaskannya kayak gitu. Nanti kalau paling celah-celah dari modal sosialnya nanti aku kasih ke teman-teman kali ya, karena highlight-nya gini aja, modal sosial itu emang belum ngomongin soal gender, itu
modal sosial nggak menempatkan itu kayak gitu. Modal sosial nggak menempatkan soal keberpihakan gender, ngomongin isu perempuan dan segala macamnya itu belum ngomongin. Terus kalau misalnya ada kritiknya soal modal sosial itu nggak bisa dipakai untuk melihat secara mikroskopik soal bagaimana kebudayaan norma-norma yang udah tumbuh di masyarakat itu sebagai hal yang perlu dilihat, karena modal sosial cuma melihatnya sangat konteks dalam case-case aja kayak gitu. Paling kalau dari aku kayak gitu sih, sorry ngomongnya rada libet-libet, tapi poin utamanya adalah bahwa modal sosial ini bukan sebuah cara pandang yang final. Dia memiliki banyak gap, bukan gap sih, banyak loophole lah ya, banyak kelemahan dan segala macamnya. Tapi seiring saya baca-baca soal modal sosial, mereka juga terus melakukan pembaruan sedemikian rupa untuk menjelaskan bahwa dia masih kontekstual sebagai alat analisa, baik di ilmu sosial, politik, ekonomi, maupun keterkaitannya sama dunia misalnya kesehatan kayak gitu. Saya nggak tahu modal sosial di fisika nanti neutron sama elektron gitu kali ya, atau kayak gimana nggak tahu. Tapi paling kayak gitu sih, kita nanti lebih banyak diskusi aja kali ya. Sorry, saya ngomongnya rada rumit, emang kayak gitu. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Gina dan Gembrang. Ya, terima kasih Mas Henrikus. Menarik sekali tadi ya bagian yang ternyata modal sosial itu memiliki dampak yang berbeda-beda menurut konteks negara. Ada negara yang punya modal sosial yang tinggi, tapi ternyata nggak bisa menurunkan atau memberikan penanganan yang efektif terhadap penyebaran virus COVID. Tapi ada juga negara yang sebaliknya yang tidak memiliki modal sosial yang kuat atau erat, tetapi malah penanganannya sangat efektif. Dan itu semua ternyata sangat bergantung pada kepercayaan pada pemerintah. Oke, selanjutnya saya berikan kepada Kak Gembrang, apakah ada tambahan atau lanjutan atau ingin melihat modal sosial dan COVID ini dengan perspektif yang lain gitu, yang mungkin berbeda atau malah melengkapi terhadap pandangan Mas Henrikus tadi. Terima kasih. Silakan, Mbak Gembrang. Oke, Gens, give me 3 menit ya, Gens. Ini sebentar, ini presentasiku agak jadi nge-lag ya. Wait. Oh, sudah. So fine. Oke, aku coba mulai ya. Wait. Oh God, sorry. Halo. Sorry, Gens, ngehang. Is that Ya, good? udah mulai nih, udah kelihatan Kak. Oke. Aku pikir ini. Iya, emang laptopku butuh diservis, tapi aku belum sempat. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Nah, di sini saya berperan sebagai reviewer yang kedua yang sifatnya lebih menambahkan apa yang sebenarnya secara garis besar sudah disampaikan sama Mas Henrikus. Kalau tadi Mas Henrikus mungkin lebih ke arah fokus terhadap teksnya itu sendiri, karena memang secara studi modal sosial memang dia yang lebih konsen di situ. Nah, peran saya adalah pertama saya akan menyinggung sedikit, menambahkan sedikit. What's that? Oh, sorry. Menambahkan sedikit soal hasil pembacaan saya terhadap teks tersebut, lalu kemudian saya akan mencoba untuk mengetengahkan teks ini itu sebenarnya posisinya ada di mana sih di tengah berbagai macam teks soal
modal sosial dan pandemi, juga nanti persinggungannya dengan satu studi kesehatan, terus kemudian studi sosiologi itu sendiri. Nah, dan yang terakhir, nggak terakhir, yang ketiga nanti kontekstualisasi ke Indonesia, sama yang terakhir kritik dan pertanyaan lebih lanjut. Teman-teman bisa lihat di presentasi saya. Jadi secara sekilas akan ada kurang lebih 5, tapi mungkin nanti lebih ke poin-poin sedikit. Itu di mana yang saya maksud di luar teks itu adalah tadi bagaimana posisi teks itu tuh di antara teks-teks yang lain. Oke. Nah, saya mulai dengan sebuah kutipan yang saya dapat dari teks tersebut, di mana menurut saya ini salah satu kutipan yang apa ya, bagi saya itu kayak semacam mind blowing banget, karena nggak menyangka bahwa yang namanya political trust itu dia bisa menekan laju ketersebaran COVID. Nah, di mana si Carrie Wu itu si penulisnya bilang bahwa in authoritarian context, compliance with control measures relies more on people's trust in their political institutions, less on trust in each other. Nah, di mana ini menarik ya, karena kalau misalkan kita berpegang teguh pada sebuah dikotomis yang sangat yang sangat kelihatan antara filsafat yang barat dan yang timur, di mana yang timur itu kita tahu bahwa yang bersifat lian itu tuh konon katanya lebih dihargai, atau orang-orang terdekat itu lebih ingin dirangkul. Ternyata di sini ada institusi politik besar yang itu ternyata sudah melampaui dari kedekatan antara satu dengan yang lainnya. Ini kutipan yang menurut saya penting untuk teman-teman lihat juga. Nah, yang berikutnya soal sekilas tentang teks, yang mana saya hanya ingin menambahkan apa yang sudah sebagian besar disinggung sama Mas Hendrikus. Nah, yang pertama di tataran metode, di mana ini dua hal yang menurut saya cukup menarik ya, karena di situ si penulis mengangkat dua metode yang sebenarnya dalam bagiannya masing-masing itu memiliki semacam sistematika yang cukup rumit, tapi dia menggabungkan antara dua metode, yaitu si multidimensional sama multilevel, di mana multidimensional ini maksudnya keberagaman konsep ingin diwadahi, dan si penulis ini membagi si konsep itu ke dalam 3 hal, yaitu trust, norm, sama satunya itu social network. Jadi si trust sama si norm sama si social network itu di breakdown menjadi beberapa pertanyaan yang kemudian itu diajukan ke dalam survei. Kayak misalkan kalau di bagian social network itu kayak apakah Anda tergabung dalam kelompok kelompok sosial untuk saling membantu seperti itu. Nah, itu diturunkan ke dalam beberapa pertanyaan, dan kalau nggak salah respondennya itu hampir mencapai semua kabupaten di Cina, dan itu totalnya hampir 4.000-an responden lah. Nah, kenapa si studi ini menarik? Karena metodenya menarik karena di tengah berbagai macam studi yang sudah dilakukan, dan itu hampir ribuan soal bagaimana memahami model sosial di tengah pandemi, naskah ini tiba-tiba muncul dengan argumen bahwa ternyata authoritarian itu dia punya model sosial sendiri seperti itu. Dan rata-rata kalau misalkan studi yang ada sebelumnya, dia lebih beragam dalam arti demografi responden yang hendak dijangkau, tapi dia tidak memperlihatkan bagaimana atau di posisi mana si responden itu tuh berada, kayak misalkan level sosialnya seperti baik dari individu, terus kemudian dari organisasionalnya, dan juga dari kelas sosialnya. Nah, si penulis ini itu mencoba untuk mewadahi level itu, karena dia juga ternyata datang atas kesadaran bahwa ini juga menjadi salah satu concern di dalam studi modal sosial yang ada selama ini. Nah, dan baik sebelum atau selama pandemi, kurang lebih seperti itu kritikan terhadap modal sosial, dan kemudian di pandemi ternyata belum ada yang memakai metode multidimensional dan multilevel. Akhirnya si penulis ini mencoba masuk untuk membawa si metode tersebut. Oke, yang berikutnya soal temuan. Nah, ini mungkin udah sedikit saya singgung ya soal authoritarian context, karena nggak menyangka ya bahwa
di mana yang namanya baik dari masyarakat kelas bawah, kelas menengah, kelas atas itu semuanya punya yang namanya trust terhadap political institution. Dan di sini entah kepada partai, entah kepada pemerintah, ya walaupun sebenarnya hanya ada satu tunggal partai sih di Cina, tapi kan sebenarnya juga kelompok-kelompok sosial non partai kan juga sebenarnya juga ada kan, tapi ternyata hampir semua lapisan masyarakat turut mempercayai institusi politik itu tadi, karena asumsi kita selama ini kan ya kalau misalkan ada institusi politik rata-rata adalah pemerintah yang mana itu condong dekat dengan kelas sosial yang menengah ke atas, tapi ternyata di Cina itu tidak berlaku sama sekali gitu. Terus sekilas tentang teks. Nah, yang berikutnya saya sempat nyoba buat nge-track record modal sosial itu sebenarnya posisinya ada di mana sih. Ternyata ini kalau menurut saya banyak sekali warna di dalam studi modal sosial. Jadi yang pertama ada studi kesehatan. Studi kesehatan ini rata-rata dipakai oleh para epidemiologis, terus neuroscientist juga. Nah, terus kemudian ada studi sosiologi di mana epidemiologis ini mencoba untuk memakai modal sosial juga. Itu diawali sama si gengnya Marte Hupa. Dia dari dari Eropa Timur kalau nggak salah. Nah, dia seorang neuroscientist yang mencoba untuk memakai modal sosial ini dari kacamata dari kacamata neuroscientist, meminjam modal sosial, dan akhirnya tapi dia terjatuh pada pembahasan yang sifatnya konvensional, yaitu ya tiga dewa modal sosial tadi, si Bourdieu, si Kuhlman, sama si satunya itu Putnam. Nah, di mana si trajektori modal sosial ini satu riset yang judulnya adalah kurang lebih systematic reviews of systematic reviews. Jadi kajian sistematis atas kajian sistematis yang sudah ada tentang modal sosial. Nah, ini menurut saya metodenya sangat bagus ya, karena dia sangat rigid dan kemudian dia punya sistematika yang cukup disiplin, dan dia menghimpun 4.970 judul penelitian, itu baik di studi kesehatan, sosiologi, neuroscience juga, yang kurang lebih membahas soal satu modal sosial, terus kemudian sistem kesehatan, dan kemudian hubungan modal sosial dan sistem kesehatan, di mana ditemukan tuh 4.971 judul, dan dia sortir lagi yang kurang lebih ditemukan 187 yang secara langsung menyebut antara modal sosial dan kesehatan, dan ternyata setelah di breakdown ke dalam beberapa indikator yang hendak dia nilai, ternyata hanya ada 20 penelitian yang menurut si penulis itu dianggap sesuai dengan kriteria yang hendak dia cari. Nah, di mana dia kesimpulannya adalah modal sosial itu sangat berpengaruh terhadap yang namanya penekanan, entah itu pandemi, entah itu ya mungkin kalau dulu ada SARS, ada Ebola, dan lain-lain, dan kemungkinan besar itu juga yang akan yang semacam menjadi saran yang perlu untuk diperhatikan apabila society kita menghadapi pandemi di suatu hari nanti. Nah, si modal sosialnya Carey Wu ini, dia kalau saya lihat dia murni berada dalam sekatnya sosiologi. Dia tidak menyinggung secara lebih spesifik di bagian studi kesehatannya, karena dia memposisikan COVID itu sebagai sebuah unit unit analisis atau objek analisis seperti itu, tapi dia tidak menempatkan si COVID itu sebagai kerangka yang lebih dia lihat secara dalam, enggak sama sekali. Jadi teman-teman harus memahami bahwa modal sosial ini sekalipun dia sangat sangat social science, tapi ternyata di teman-teman di kesehatan biologi itu sudah mulai untuk menggunakan si modal sosial ini untuk menyelamatkan yang membuat kebijakan yang agar spesies manusia tetap bisa dipertahankan seperti itu. Ini yang trajektori modal sosial. Nah, ini caranya menyembunyikan bagaimana ya? Nah, teman-teman bisa dilihat kurang lebih seperti ini pembagiannya. Ini saya dapat dari artikel yang
yang tadi menjelaskan soal systematic reviews of systematic reviews, ada cognitive social capital, ada structural social capital, di mana letak social capitalnya Carey Wu itu ada di sini. Ada yang saya kasih warna biru, ada kursor. Nah, di mana ini lebih populer di tataran studi kesehatan, neuroscience, dan lain-lain. Gitu. Oke, biar saya ngasih ini biar teman-teman tahu bahwa ada dua keilmuan yang turut membahas soal social capital yang itu berhubungan dengan COVID, baik memang COVID sudah terjadi ataupun belum. Gitu. Oke. Nah, ini kontekstualisasi dengan kasus di Indonesia. Mungkin teman-teman ini kayaknya udah satu strategi, satu alternatif, bukan alternatif juga ya, satu inisiatif yang datang dari warga yang kayaknya hampir di mana-mana dipuji karena memang memberikan bantuan yang cukup signifikan terhadap masyarakat yang kelas menengah dan kelas menengah ke bawah, di mana dia mencantumkan rumah sakit, ambulans, oksigen, dan lain-lain. Nah, tapi ini hanya berlaku pada tataran masyarakat yang masyarakat secara pada umumnya. Tapi untuk konteks negara, apa yang saya lihat adalah begini. Saya melihat di Indonesia, solidaritas di Indonesia itu masih sangat bersyarat. Kayak misalkan begini, kalau teman-teman lihat di awal-awal, misalkan di tracing soal antigen, terus kemudian soal fasilitas kesehatan yang dia bisa menampung isoman atau kemudian vaksin itu sendiri, teman-teman tentu tahu bahwa kayak saya tinggal di Jakarta, ternyata kalau misalkan saya harus isoman, saya harus punya domisili terlebih dahulu. Atau misalkan saya vaksin, di awal-awal vaksin itu harus diberlakukan, dia harus punya surat domisili terlebih dahulu. Nah, tapi pada akhirnya seiring dengan masyarakat mulai untuk berani speak up terhadap keterbatasan akses yang dibuat oleh pemerintah, akhirnya yang namanya solidaritas itu kemudian sedikit demi sedikit itu dibuka sama negara, yang menurut saya di sini bisa saya simpulkan sih bahwa di Indonesia tidak ada yang namanya common good. Jadi tidak ada satu entitas yang itu tuh bisa dimiliki oleh siapapun tanpa prasyarat apapun gitu loh. Kalau memang vaksin itu adalah salah satu cara untuk katakanlah dia menciptakan masyarakat yang dia bisa terbebas dari COVID, ya kenapa nggak semuanya dikasih gitu loh? Kenapa kok kemudian dia harus punya syarat A, B, C, D, E, F, G? Kalau misalkan syarat kesehatan itu masih bisa diterima ya, karena memang secara studi ilmiah klinis dan dokter-dokter yang sudah belajar puluhan tahun itu memang kalau misalkan hipertensi itu jangan divaksin tuh sebenarnya udah itu bisa dimaafkan. Tapi kalau misalkan harus surat domisili, terus apalagi gitu ya yang dulu surat domisili, sama itu pun surat domisili harus dari kelurahan, dan kelurahan itu harus minta surat dari RT, yang mana menurut saya itu salah satu contoh sih bahwa yang namanya negara itu tidak menyediakan satu common good yang bisa dimiliki oleh semuanya. Itu terus yang kemudian di Indonesia itu sendiri, kalau saya lihat di modal sosialnya, modal sosial itu sebenarnya titik beratnya adalah common good, ada atau tidak common good. Tapi kalau misalkan di negara tidak ada common good, ya memang berarti tidak ada modal sosial. Nah, ketika tidak ada modal sosial itu otomatis pemerintah yang ada sekarang itu condongnya kemana? Ke otoritarian. Maksudnya ke otoritarian dalam arti dia ingin mengontrol semua resources agar masyarakat itu trust sama percaya dengan pemerintah gitu loh. Tapi kan pada kenyataannya kan di berbagai masyarakat di Indonesia tidak menghendaki itu kan, gitu. Oke. Nah, yang berikutnya di bagian kritik. Nah, kritik ini lebih lebih condong gini. Pertama, kritik terhadap jurnal yang ditulis sama Carey Wu, menurut saya pribadi, dia gimana ya? Dia terlalu memposisikan model sosial itu sebagai
perhitungan yang sifatnya numerik, di mana itu satu meniadakan yang namanya relativisme kultural, termasuk sosial itu sendiri yang sebenarnya itu sebenarnya merupakan salah satu fakta yang menyejarah gitu loh. Tapi di Kerewu itu dia memposisikan ya misalkan kita nih, apakah kamu merasa puas dengan pelayanan pemerintah? Itu ditulis 1-5 nih. Iya, puas, tidak puas, netral dan lain-lain. Pokoknya ada 5 opsi di mana itu dia tidak tanya apakah kamu nggak puasnya kenapa, atau kok kamu bisa puas sih, itu tidak dikasih opsi di bagian situ. Jadi artinya apa, dia tidak melibatkan, kalau di dalam bahasanya si Alex Lowe ini, dia tidak mewadahi sebuah keterangan kualitatif atau penjelasan yang sifatnya dia punya pengalaman historik untuk lebih didengarkan. Tapi dia mulai melihat satu kesatuan generalitas yang berlaku di masyarakat. Nah, ini juga ternyata juga disinggung sama si Alex Lowe, karena dari dulu ya ternyata modal sosial ini menjadi prahara di tataran di berbagai lapisan ideologi lah soal studi sosial itu sendiri. Nah, yang kedua masih tentang Kerewu. Menurut saya yang berikutnya, dia tidak cukup komprehensif dalam menjelaskan setiap problem yang terjadi di masing-masing kelas sosial. Jadi di situ dia murni demografinya itu tuh berdasarkan kesatuan wilayah, yaitu kabupaten dan mungkin di Cina kecamatan kali ya. Pokoknya ada dua lah, ada dua kesatuan sosial yang libatkan sama si Kerewu. Nah, yang kalau ya si Alex Lowe ini dia lebih mengkritik di tataran teoritis si modal sosial. Kenapa? Karena itu mungkin tadi sempat disinggung sama Mas Henrikus ya, bahwa si modal sosial ini dia tidak sensitif terhadap satu, ketimpangan ekonomi, 2, gender, terus yang berikutnya tuh yang relativisme kebudayaan. Kenapa? Karena memang kecenderungan yang ada selama ini, kalau teman-teman membaca soal modal sosial, yang namanya modal sosial itu tuh dia di breakdown menjadi beberapa bagian yang misalkan nih agensi itu seperti apa, terus kemudian normanya itu seperti apa, yang itu dilihat menggunakan aturan-aturan numerikal tertentu. Yang itu sebenarnya kalau di dalam studi Marxisme itu sempat dianggap dia meniadakan satu, yang sosial itu sendiri, yang kedua tentang kapital itu sendiri. Nah, yang berikutnya soal si Alex Lowe ini juga menyinggung khususnya si Putnam kalau nggak salah, bahwa si Putnam dia melayani neoliberalisme. Kenapa? Karena memang intensi dari si modal sosial yang diciptakan adalah bagaimana dia bisa menciptakan satu society yang dia bisa mengontrol individu untuk dia lebih melayani kepentingan yang ada di tingkat sosial yang lebih besar, kayak misalkan entah itu negara, entah itu kemudian dia mungkin kalau di level internasional ya organisasi internasional yang sebenarnya sosial itu sendiri atau common social goal-nya itu tuh ditentukan sama institusi yang ada di balik itu semua, seperti itu. Itu kritik dari si Alex Lowe. Nah, ini pertanyaan lebih lanjut sih. Kalau ini lebih catatan pribadi ya, karena dari berbagai macam modal sosial, intinya adalah ada individu, ada yang namanya hierarki, di mana ada individu, ada grup, ada masyarakat, dan lain-lain. Nah, saya membayangkan sih, mungkin nggak ya kalau misalkan modal sosial itu tuh terbentuk tanpa hierarki. Yang ini sebenarnya kalau mungkin akan ada orang yang langsung bilang ini kayaknya kok anarkis banget ya. Sebenarnya bukan nggak ada urusan sih sama anarkisme whatever itulah. Nah, tapi lebih kayak gini loh, mengembalikan modal sosial yang dia sifatnya tanpa melihat levelmu ada di mana gitu loh. Itu yang sebenarnya jadi konsen saya sih selama beberapa tahun, kayak misalkan mungkin nggak ya kita berteman tanpa melibatkan background itu siapa, yang mungkin itu ya mungkin bisa jadi mungkin terjadi, tapi bisa juga mungkin tidak ya di tengah society yang sudah sangat pragmatis seperti ini.
Itu sih mungkin beberapa tambahan dari saya. Ya, ini adalah sosial medianya SPR. Mungkin itu saja kali ya tambahan dari saya. Nanti kalau misalkan ada tambahan lagi kita bisa diskusi lebih lanjut. Thank you. Oke, terima kasih Kak Gembrang. Menarik sekali tadi ya tentang modal sosial yang ternyata sangat kompleks dan pengaplikasiannya di berbagai konteks pun juga harus berbeda-beda melihat latar belakangnya, bagaimana kondisi sosial budaya masyarakatnya, dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih ke sesi diskusi saja ya. Teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan atau mengkritik penyampaian dari reviewer tadi atau ingin menambahkan sesuatu dari artikel yang kita ulas malam ini, boleh banget ya. Sebelum itu, mungkin saya ada beberapa diskusi juga sama Mas Henrikus sama Mbak Gembrang. Mungkin Mas Henrikus sama Mbak Gembrang bisa menerangkan ini tentang trust tadi ya, bahwa trust itu sangat krusial perannya dalam modal sosial. Nah, saya teringat pada tahun 2020 yang lalu, kalau tidak salah, kan di Amerika itu pada saat itu masih presidennya masih Donald Trump ya. Di sana kita sangat mencolok gitu, suatu dikotomi atau perbedaan terpisah antara trust, ada masyarakat yang republikan yang sangat mempercayai pemerintahan, dan ada masyarakat demokrat yang tidak percaya sama sekali terhadap pemerintahan. Nah, itu bagaimana ketika situasi di mana trust itu sangat terbagi gitu, dan terbaginya itu pun sangat mencolok, tidak ada yang maksudnya mengalahkan satu sama lain, sama-sama kuat gitu, di mana dampaknya terhadap suatu pemerintahan dan kaitannya dengan pandemi ini. Mungkin bisa dijawab siapa dulu, boleh? Mas Henrikus. Kemana dia ya? Aku ya. Iya, aku belum melihat itu secara lebih dalam ya, bagaimana keterkaitan antara, kalau dalam konteks Amerika, antar pendukung Demokrat dan Republikan terus terkait dengan penanganan COVID-nya. Tapi memang kalau di highlight di studi yang jurnal yang itu, beberapa hal yang terjadi adalah beberapa kali Amerika itu mengalami pandemi ya, virus dan segala macam itu, soal yang 2009 H1N1 itu, stabilitas politik yang bagus. Ini nggak tahu, ini rada tricky juga sih ya ngomongin soal modal sosial itu nempel banget sama bagaimana struktur masyarakat dan pemerintahan itu didorong untuk stabil. Jadi kayak modal sosial tuh nggak bisa bekerja dengan sendiri melalui aspek-aspek yang terpisah gitu. Misalnya anggaplah yang, ya kalau berangkat dari tiga teori itu, tiga instrumen itu yang soal norma sosial, jejaring, dan itu tuh kayak nggak bisa dipisah terhadap struktur politik dan masyarakatnya. Sementara modal sosial itu bisa bekerja efektif ketika semua itu terkoneksi dan ada satu otoritas yang memang punya cukup power untuk mengelola itu kayak gitu. Jadi sebenarnya makanya tadi dibilang sama Gembrang, kalau misalnya alat untuk melayani neolib dan segala macamnya, konteksnya adalah karena memang harus ada yang membawa kayak gitu ya. Namanya juga modal kan. Modal dipakai sama istilahnya apa ya?
dipakai ya dipakai sama struktur atau ya kepentingan tertentu untuk dimobilisir. Kalau di konteksnya Putnam bahasa jelasnya kan untuk mencapai keuntungan kayak gitu, untuk mencapai keuntungan. Dan kalau misalnya sedikit yang aku tahu bagaimana penanganan di Amerika, sejauh ini polarisasi itu kan bisa kita anggap sebagai distrust kayak gitu ya. Distrust di level politik. Jadi ada yang percaya, ada yang enggak. Sebenarnya kan tipikalnya masyarakatnya sama kayak Indonesia kan, heterogen banget kayak gitu. Jadi banyak relatif tadi soal aspek kebudayaan masyarakat yang berbeda-beda. Misalnya Yona Chai Cina ono Jawane ono Patake ono apa di Amerika pun sama kayak gitu. Jadi selain keterbelahan politik itu juga tercipta istilahnya apa ya? Aspek-aspek kebudayaan yang berbeda kayak gitu di level masyarakatnya. Sementara perilaku politiknya itu di level pemerintahan juga kalau nggak salah nggak jauh beda sama Indonesia kayak gitu ya. Kayak Trump itu terlalu menggampangkan virus itu dan segala macamnya. Jadi kayaknya ngelihat Amerika itu sama aja dengan ngelihat Indonesia dari kacamata yang sama soal bagaimana cara pemerintahnya bekerja, terus polarisasi dan institusi politiknya, kemudian keberagaman yaitu norma sosial ya, norma sosial di tiap lapisan masyarakat yang sangat beda. Jadi nggak ngerti juga nih, gara-gara saya baca ini tuh kayak rada aneh karena semakin heterogen kondisi masyarakatnya, modal sosial tuh kerjanya jadi kayak berkebalikannya gitu, ketimbang masyarakat-masyarakat yang lebih homogen kayak di Eropa, Korea, Jepang, China kayak gitu. Jadi kayak rada aneh kayak gitu. Rada anehnya karena kalau di struktur masyarakat yang homogen itu gampang kayak gitu ngukurnya. Misalnya karena part tradisinya misalnya norma sosialnya kan sama ya. Norma sosial bisa dianggap misalnya salah satu contoh keluarannya misalnya soal bagaimana komitmen individu itu kan bisa jadi bagian part norma sosial. Itu lebih gampang misalnya di Jerman pemerintah ngatur orang-orang Jerman karena komitmen atas itunya di level individu semua kayak gitu kayak meskipun ada ikatan-ikatan sosial yang sifatnya kultural dan sebagainya itu nggak kayak jadi membaur ke bagian dari komitmen individunya dia. Jadi dalam hal ngontrol ya bahasa simpelnya kan ngontrol cuci tangan, pakai masker, nggak keluar rumah dan segala macamnya. Itu jadi dianggap sebagai komitmen individu bukan dari hasil produk kolektif kayak gitu. Sementara kalau di Indonesia itu dengan banyaknya ragam masyarakat yang heterogen itu jadi tiap part itu punya penanganan yang beda-beda kayak gitu. Beda-bedanya kenapa kayak gitu? Misalnya di tempatku aja yang sangat masih desa banget, ikatan sosialnya masih bagus, dia punya kode-kode sendiri soal pagebluk kayak gitu. Maksudnya ketika ada pagebluk, apa yang dilakukan masyarakat itu mereka udah tahu dan segala macamnya. Terus pada akhirnya masyarakatnya itu bisa menangani, tingkat penularan di tempatku itu rendah banget sampai akhirnya mulai ada mobilitas orang-orang kota so asik yang nyari duit ke desa gitu-gitu. Itu baru ada penularan-penularannya tuh. Jadi sebelum itu benar-benar ikatan sosialnya, tapi itu cuma berlaku di tempatku tok kayak gitu. Di kondisi lain, di tempat masyarakat, misalnya kalau di tempatku kan di daerah Harcawinangun ya. Kalau misalnya di daerah
Purwokerto, di kota, di perumahan, yang katanya individual dan segala macamnya, tingkat penularannya itu lebih tinggi ketimbang yang katanya nilai kolektifnya lebih tinggi di desa, itu penularannya malah rendah kayak gitu. Jadi gara-gara baca ini saya juga malah jadi pengen ngajak diskusi teman-teman juga. Rada aneh kalau buat konteks COVID, terus modal sosial itu jadi kebalikannya kayak gitu. Jadi kebalikannya, makanya tadi saya ngomong ada beberapa hal yang kebolak-balik soal bagaimana menilai modal sosial antara di negara-negara Eropa, Asia Timur sama Asia Tenggara kayak gitu. Mungkin jatuhnya sejauh ini sih asumsi ya, ini baru asumsiku aja. Amerika nggak jauh beda sama Indonesia pola penanganannya kalau misalnya kita baca berita dan segala macamnya. Cuma bedanya emang dia lebih maju dan punya instrumen yang lebih mumpuni ketimbang Indonesia. Maksudnya bisa ilmuwannya bisa bikin vaksin sendiri dan segala macamnya. Tapi itu kan juga erat sama keterkaitannya sama ekonomi sama politik juga yang nggak ter-highlight di modal sosial sebagai aspek yang penting ya. Berarti ngelihat kayak misalnya Amerika bisa lebih baik karena ketimpangan akses ekonomi politik. Indonesia nggak punya saintis yang bisa bikin AstraZeneca kayak gitu. Sementara Amerika punya karena instrumen-instrumen buat penanganan pandeminya ada. Cuma karena keterbelahan politik dan segala macamnya akhirnya menciptakan distrust. Ada yang percaya biasa aja karena Trump bilang COVID nggak ada masalah kayak gitu, kayak istilahnya terawan bilang ya udah itu mah kayak sakit biasa kayak gitu kan. Sementara ada yang orang percaya bahwa COVID ini bisa bikin mati dan segala macamnya, misalnya dari blok-bloknya Demokrat misalnya yang lebih mencoba lebih rasional, padahal misalnya nggak juga kayak gitu sih. Tapi kalau buat secara spesifiknya buat melakukan penilaian gimana Amerika, itu aku nggak tahu sih. Tapi mungkin nggak jauh beda kayak Indonesia sih. Mungkin Gembrang bisa tambahin. Terima kasih Mas Henrikus. Kemudian Mbak Gembrang boleh. Oke, guys. Aku tiba-tiba berpikir gini sih. Mungkin ini kayaknya terjadi dimanapun ya, karena COVID ini tuh justru menjadi satu dagangan politik gitu loh. Maksudnya satu dagangan politik, komoditas politik, entah itu diposisikan sebagai salah satu tujuan kebijakan atau mungkin tujuan iming-iming politik di masa kampanye. Kayaknya itu juga menjadi salah satu ini deh. Kalau kampanye itu kayak semacam goal kampanyenya siapa itu presidennya sekarang? Aku saking nggak ngikutin politik US. Biden. Iya, Joe Biden. Ya, tapi sebenarnya ada yang ingin aku garis bawahi sedikit, bahwa di US itu sebenarnya dia polarisasinya itu tidak hitam dan putih sebenarnya. Kayak misalkan gini nih, kalau di gerakan lingkungan aja ada yang dia kalau kelompoknya Biden itu kan sebenarnya dia lebih ke kelompok reformis kan, kayak the new Green New Deal. Ya, Green New Deal. Nah, di mana itu kan dia menginginkan yang namanya pembangunan berkelanjutan, pembangunan hijau dan lain-lain. Tapi di tengah-tengah, kalau yang kanan ya jelas lah ya, mereka pro terhadap bahan bakar fosil fuel kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan yang di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah sih, tapi dia memilih untuk tidak mengambil kanan atau kiri, itu yang gengnya Extinction Rebellion. Jadi mereka memang sudah nggak percaya dengan kanan, juga nggak percaya dengan kiri, karena berangkat dari sebuah temuan bahwa yang namanya Green New Deal itu ongkosnya terlalu besar dalam skala negara. Dan aku yakin ini pun pola yang ada sekarang itu hampir di berbagai kasus itu pasti sama. Mungkin yang sering diekspos karena konteksnya adalah pemilihan presiden, otomatis ya yang presiden sebelumnya sama kandidat yang baru kan, otomatis yang kubu yang di tengah ini, setahu aku kubu yang di tengah ini waktu pemilihan itu mereka strict kok bahwa yang namanya
COVID itu menyelamatkan dahulu, itu yang dulu sempat aku baca. Mungkin ya itu tadi sih ya, nggak diekspos sama media aja. Dan ngomong-ngomong soal COVID dan soal politik, bahkan kayaknya hampir di semua negara sih ya, COVID itu jadi komoditas. Aku nggak tahu Mas Henrikus, mungkin nggak tahu ya, apakah kamu sepakat dengan argumenku ini bahwa COVID jadi dagangan politik? Iya, kalau ngomongin itu sih, ya emang sebenarnya kan balik lagi ke ini ya, soal bagaimana kita memaknai apa yang jadi publik dan apa yang jadi privat kan sebenarnya itu ya. Ngomongin soal konteks ketimpangan juga kan kayak gitu juga kan poinnya. Apa yang disebut sebagai istilahnya apa sih trade yang kalau selalu anak-anak kiri bilang apa, tragedy of common gitu-gitu ya, bagaimana melihat itu sesuatu yang publik dan segala macamnya. Padahal misalnya kita ngomong soal ketika ada pandemi kan, hal yang paling publik kan berarti di aspek kesehatan kan, itu nggak boleh bias kelas kan, bahasanya kayak gitu, karena orang harus punya akses terhadap semuanya. Tapi karena institusi politik juga membutuhkan kepercayaan, ya bahasanya kan elektabilitas apa ya, otomatis itu jadi seolah-olah jadi hal yang apa sih, yaitu juru selamat pemerintah tuh seolah-olah jadi kayak juru selamat gitu di tengah masyarakatnya, padahal itu sudah bagian dari tanggung jawabnya dia ketika masyarakat nggak punya akses terhadap suatu hal yang sifatnya urgent, dalam hal ini kondisinya pandemi, kesehatan, vaksin dan segala macam, itu kan berarti bukan juru selamat ya, term bantuan sosial gitu-gitu kan, seolah-olah kayak kita yang dikasih gitu, padahal ya kan urusannya kowe, masyarakat nggak bisa makan, ya kan kowe yang harus ngasih makan, ngapain kowe berdiri di otoritas tertinggi kayak gitu ya, bahasanya kan kayak gitu, state itu kan tertinggi, terus ngambil, kita harus berkonsensus bahwa ada negara, terus hak-haknya kita harus diserahkan ke bagian atas nama perwakilan dan segala macamnya, terus ngeluarin term bantuan sosial, itu aja udah kayak, lalu siapa duit dari mana, pemerintah dapat duit dari mana, tiba-tiba ngasih bantuan kan, kalau misalnya di luar kan bunyinya bukan bantuan sosial ya, kalau misalnya aku nggak tahu, aku lupa ingat, kalau di Norwegia tuh kayak ada social security apa gitulah pokoknya, bahasannya kalau di ini jaminan sosial bukan bantuan sosial, jadi emang pemerintah yang ngejamin kalau kayak nggak bisa makan, ya ini ada duit buat makan karena gue udah tinggal di negaraku kayak gitu. Tapi logikanya di Indonesia kan kebalik kan, nah gue kalau bahasa simpelnya, gue yang kritik Jogja nggak usah tinggal di Jogja kayak gitu kan, logika jadi aneh kayak gitulah. Kita nggak minta lahir di Indonesia, ntar dijawabnya apa coba kalau mau kayak gitu. Jadi emang ya kalau mau disebut sebagai dagangan politik ketika pemerintah menganggap itu bukan sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi, tapi kalau misalnya dia menganggap itu sebagai tanggung jawab yang dipenuhi, ya bukan dagangan politik kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat konteks Indonesia hari ini kan kayak bantuan vaksin dari presiden, bantuan apa, lewatnya partai dan segala macamnya. Padahal ada institusi-institusi yang lebih jelas berperan, misalnya dokter, institusi kesehatan dan segala macamnya. Itu kan instrumen negara ya. Kenapa nggak lewat situ aja udah? Jadi kan nggak ada bias soal partai politik lebih baik, partai politik ini baik karena nyumbang ini, yang ini enggak, presiden baik karena atas nama presiden, kayak gitu sih kali ya. Mungkin ini ada satu hal yang ingin ku tambahkan juga Gin sama Mas, bahwa
gini, aku melihatnya kalau di US ya, ini di US tuh ada dokter yang sangat pintar banget lah ngomongin soal COVID, di mana dia bilang bahwa yang namanya COVID itu tuh merupakan konsekuensi dari alam yang sudah rusak, di mana dia dokter, dia fisikawan juga, dia aktivis juga, dan dia spiritualis juga. Jadi menurutku dia dalam berbagai aspek dia cukup konsen di bidang yang banyak, tapi memang dia secara saintifik dia produknya banyak banget. Nah, orang ini di US tuh nggak mainstream gitu loh. Orang ini hanya kolektif kecil yang mungkin kalau misalkan dari 1 juta penduduk, mungkin lingkarannya dia itu hanya 100 orang. Nah, menurutku gini, di tengah kondisi si COVID ini yang hiruk pikuk terisi di berbagai media, justru tuh mereka membingungkan publik yang sebenarnya tuh orang-orang yang biasa-biasa aja gitu loh, yang dia tidak, maksudnya dalam arti dia tidak punya afiliasi tertentu, kayak misalkan ya kalau di Indonesia contohnya orang-orang biasa lah yang dia nggak sekolahan, yang dia juga nggak punya imajinasi untuk naik kelas dan lain-lain, yang itu justru orang-orang seperti ini tuh nggak mendapatkan sumber yang secara saintifik itu lebih valid, dan itu memang secara proses proses penyadaran sosialnya sebenarnya itu cenderung lebih mudah, maksudnya cenderung lebih mudah untuk diupayakan menjadi satu gerakan sosial gitu loh. Kayak misalkan gini nih, dia merekomendasikan si dokter ini kalau mau manusia dia terbebas dari yang namanya virus itu, terbebas dari virus tuh mustahil banget, itu nggak akan pernah bisa manusia bebas dari virus. Tapi kalau kamu mau membuat kehidupan manusia itu jauh lebih bisa survive dengan keadaan yang memang secara biologi harus ada virus, itu adalah kamu memperbaiki tanahmu, tanah, udara, dan air. Dia bilangnya seperti itu, karena di awal-awal si dokter ini, dia bikin, sudah bilang bahwa di tahun 2020-an itu akan muncul virus yang akan menjadi pandemi global. Itu saya bilang kan, dia awal dari riset soal polusi udara, di mana titik sentralnya itu ada di Cina. Dia langsung nyebut, dan dia nyebut di provinsi Wuhan itu sendiri. Makanya ketika ada pandemi, dia dicari tuh sama berbagai macam kelompok sosial yang itu lagi-lagi bukan kelompok sosial yang mainstream ya, nggak ada tuh yang namanya kelompok kanan kayak gerakan KKK itu mencari dokter, itu nggak mungkin, karena memang secara posisi sosial dalam arti ideologi dia nggak punya tempat di dalam konstelasi sosial politik yang ada di US. Nah, yang di Indonesia ini yang aku lihat kayak semacam nggak ada sama sekali yang mengemban peran seperti si dokter ini, karena di Indonesia dikotominya sangat kuat bahwa sekalipun ada epidemiologi yang dia kontra terhadap katakanlah kebijakan negara, ya itu lagi-lagi tidak mengambil peran di mana dia bukan kanan tapi juga bukan kiri, dan studinya rata-rata dia juga masih menginduk pada studi epidemiologi yang berasal dari luar, yang itu kecenderungannya mainstream. Nah, aku nggak melihat tuh si dokter ini yang menurutku dia cukup jenius ya, tapi dibahas di Indonesia gitu. Padahal kayak dulu dia pernah ke Indonesia deh, pernah tinggal di Bali si si dokter ini. Itu sih Din, karena dalam urusan kalau kita ngomongin ngomongin soal COVID, otomatis hiruk pikuknya itu ya udah bakal jelas, yaitu hiruk pikuk COVID adalah hiruk pikuk politik. Jadi mungkin bisa ini kali ya, bisa membayangkan bahwa hiruk pikuk COVID atau kematian dan lain-lain itu sama dengan adalah hiruk pikuk politik. Tapi kan alternatif yang berasal dari bawah itu kan dia tidak berada di narasi itu gitu loh. Yang di Indonesia aku nggak tahu sih, sejauh ini sih aku lihat belum ada yang sampai secanggih si dokter yang aku sampaikan tadi. Itu Gens. Baik, makasih, keren sekali penjelasannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang lain. Dari kolom chat nih ada dari Blue. Kenapa pemerintah Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya belum berhasil menangani COVID sampai saat ini di luar dari sistem kapitalisme dan oligarki? Mungkin bisa dilihat dari sudut pandang humaniora,
Atau mungkin berkaitan juga dengan keberagaman budaya masyarakat Indonesia tadi ya, yang sangat sulit menyeragamkannya untuk mendapatkan penanganan yang efektif gitu. Gimana? Siapa duluan nih? Mungkin Kak Gembrang dulu nih yang latar belakangnya antropologi mungkin. Oke, pertanyaannya sebentar, aku coba baca. Sampai saat ini di luar, maksudnya gimana ya? Kenapa pemerintah Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya? Indonesia, so far I know dia nggak maju ya. Maksudnya dengan negara, maksudnya itu nggak apple to apple, maksudnya perbandingan yang nggak apple to apple, belum berhasil menangani COVID. Wong yang negara maju aja dia kolaps kok. Maksudnya secara minimal secara sumber finansial mereka lebih besar daripada kayak yang diomongin Dr. Rio tuh. Bahkan untuk modal finansial untuk riset aja kita di US itu 2 kali dari APBN Indonesia. Padahal APBN Indonesia itu dibagi ke berbagai macam plot kan. Itu hanya mental aja neuroscience saja segitu loh. Kalau sampai saat ini menurutku gini, kalau untuk urusan COVID di tengah prahara ini ya, kalau aku pribadi aku lebih condong ke tadi afiliasi yang dokter yang kujelaskan tadi, kenapa sampai gagal, dan menurutku sampai kapanpun akan gagal karena secara dari level keilmuan aja, dalam arti gini, kita belum cukup aware bahwa segala permasalahan ini tuh sebenarnya bisa dilakukan kalau memang mau mengambil strategi saintifik itu bisa diselesaikan gitu loh. Maksudnya dari tataran medis loh ya, medis itu bisa diselesaikan dengan saintifik, klinis dan lain-lain. Tapi kalau dari segi sosial sebenarnya kenapa masih gagal karena aku mungkin kalau di level lokal aku nggak bisa bilang di level lokal itu gagal ya, karena menurutku kayak di kampungku aja kalau misalkan ada yang COVID itu tuh orang-orang tetangganya langsung ngebantuin buat ngasih makan anaknya, ngasih makan saudara-saudaranya yang tinggal di situ, yang itu justru secara sosial, maksudnya minimal dari segi kalau gara-gara COVID kan kita jadi sadar tuh bahwa kita punya dan kita harus memenuhi kebutuhan kapital biologis yang itu adalah membuat kita sehat gitu loh, membuat kita tidak rentan terhadap virus. Nah, yang mana di ketika COVID ini alternatif dari tetangga sekitar itu tuh mencoba untuk memenuhi si modal kesehatan tadi atau kapital biologis tadi yang itu dari level lokal itu sebenarnya sudah ini ya, maksudnya sudah banyak hal-hal seperti itu yang dilakukan ya, bukan hanya di kampungku sih, di Jakarta pun iya, di berbagai wilayah teman-temanku tinggal juga iya. Dan kalau misalkan dari tataran kita ngomongnya soal pemerintahan yang sifatnya struktural ya menurutku bisa dikatakan memang gagal karena itu tadi ya, negara tidak punya dia tidak punya prioritas yang disebut sebagai common good, itu nggak ada sama sekali. Terus yang kedua, dia tidak paham bagaimana yang namanya mendelegasikan atau mendistribusikan power, itu nggak ada sama sekali. Karena kalau kayak gini, sebenarnya kan unit utama untuk menangani COVID, kenapa kok tidak langsung ditaruh di puskesmas? Kayak misalkan nih, ya udah semua vaksin itu tuh disebarkan dulu ke semua semua puskesmas. Kalau misalkan itu sudah terpenuhi, baru di urusan yang lain gitu loh. Kalau sekarang kan enggak kan, kayak misalkan di Jakarta ada yang lewat ada yang lewat mall, ada yang lewat mobil keliling, ada yang lewat Polres dan lain-lain. Itu penting, tapi itu bukan prioritas gitu loh. Di negara ini kan nggak bisa ngebedain ya antara prioritas sama penting, di mana prioritas itu kecenderungannya itu lebih kalau di Indonesia tuh genting gitu loh. Genting yang ibaratnya orang udah kebakaran ya, kalau kebakaran itu yang diperlukan adalah air gitu. Nah, kalau di Indonesia kalau misalnya kebakaran itu bukan ngambil air, tapi mereka langsung teriak-teriak, "Wah, ada kebakaran," padahal rumahnya udah terbakar. Gitu. Analoginya seperti itu, teman-teman. Kalau saya amati ya, bahwa kayak kasus di COVID ini juga seperti ini. Kita tahu bahwa COVID itu akan membuat orang meninggal.
dan otomatis meninggal itu yang diperlukan adalah fasilitas kesehatannya, kemudian obat-obatannya, dan siapa yang paling dekat dengan pasien. Ketika wilayah kita dari Sabang sampai Merauke itu ada RT, ada RW, dan lain-lain, ya kenapa nggak kemudian semua resources yang ada itu langsung didistribusikan ke masing-masing unit-unit kecil itu tadi. Saya pikir misalkan negara ini memiliki kepandaian yang cukup ya untuk mendefinisikan apa yang genting dan apa yang penting, saya pikir kejadiannya tidak akan serumit ini. Itu sih, maksudnya terlepas dari kapitalisme dan oligarki ya, karena itu sifatnya lebih ke yaitu nanti ada intervensi soal politik ekonominya juga, geopolitiknya itu seperti apa yang menurutku sih itu perlu diskusi sendiri, maksudnya diskusi yang lebih utuh gitu loh daripada hanya dijawab beberapa menit gitu. Mungkin next session kita bisa ngebahas ini. Itu Kina. Oke, terima kasih Kak Gembrang. Mas Henrikus, apakah ada tanggapan mengenai pertanyaan ini? Sedikit kali ya, di luar konteks kapitalisme dan oligarki. Paling gini, bahwa saya selalu percaya negara itu adalah salah satu institusi sosial yang punya kekuatan sangat besar kayak gitu ya. Jadi dia itu mengambil, ya bahasanya mengambil kedaulatannya kita. Bahasa simpelnya di teori ilmu politik kan negara bersifat memaksa kayak gitu ya. Kita dipaksa untuk tunduk dan segala macamnya. Jadi mungkin bahasanya bukan lebih buruk dari negara maju kayak, karena negara maju juga ketika kena COVID juga kelabakan nggak karuan mereka. Cuma persoalannya adalah pemerintah mereka bekerja lebih baik kayak gitu, lebih baik dari kita yang nggak baik kayak gitu. Jadi saya selalu percaya jika pemerintah ya, negara dalam konteks pemerintah ini bekerja lebih baik aja dengan semua instrumen yang mereka punya, itu mungkin proses penanganannya bisa lebih bagus kayak gitu. Kalau misalnya kita ngelihat di negara-negara lain kan karena responnya cepet tuh pemerintahnya. Misalnya yang aku baca aja Jerman, dia itu hampir 70% APBN-nya itu dipakai untuk penanganan COVID kayak gitu. Jadi mungkin 70% APBN-nya Jerman lebih besar dari kita ya, tapi 70% itu dia meletakkan COVID itu sebagai hal yang harus diselesaikan. Jadi semua sektor ekonomi dia, sampai bahkan perusahaan-perusahaannya yang besar sekalipun, itu dapat suntikan dana, yang penting jangan mecat pegawainya kayak gitu. Itu sampai ada kebijakan ngasih kayak gitu di industri-industri kecil, tutup nggak apa-apa, yang penting kowe bisa makan. Mobilisasi kesehatan dan segala macamnya mereka juga jalanin dan segala macamnya kayak gitu. Terlebih misalnya kalau di negara-negara maju punya akses, yaitu yang tadi kata Gembrang bilang, akses ekonomi dan politik yang lebih besar kayak gitu. Misalnya kemarin saya diskusi sama teman saya di Prancis, dia bilang vaksin itu ketika pertama kali jadi itu mobilisasinya emang ada di Eropa kayak gitu. Jadi bahasanya temenku itu ya sih mobilisasi ke negara global north kayak gitulah. Negara-negara yang punya akses ekonomi lebih besar, akses politik lebih besar untuk menarik vaksin itu. Jadi harus proporsional juga ya itu. Sejauh ini saya dari respon nggak sekalipun mereka juga breakout gitu. Nah, Indonesia udah negara yang begini-begini, pemerintahnya nggak responsif, terus penanganan kebijakannya juga begitu-begitu, akhirnya ya jadilah seperti sekarang ini kayak gitu. Tapi di luar, kalau misalnya ngebahas di luar kapitalisme dan oligarki ya bahasanya cuma negara nggak menjalankan fungsinya dengan baik kalau misalnya berangkat atas klaim yang soal negara gitu ya, ngomong dari saya paling ini misalnya ngutip Hegel, negara kan satu institusi yang menjembatani antara kepentingan individu dan individu, baik masyarakat dan individu, untuk menemukan titik kesepahaman
dan konsensus bersama kayak gitu. Selama negara nggak bekerja atas itu, ya pasti nggak akan bekerja dengan baik kayak gitu. Nah, di Indonesia kayak gitu sih mungkin kalau dari aku. Baik, terima kasih Mas Henrikus dan Kak Gembrang. Dan terjawab tadi ya pertanyaannya dari Blue di kolom chat. Selanjutnya ada lagi nih satu pertanyaan dari Mas Fajrin Fahmi. Boleh siapa saja yang menjawab bagaimana peran modal sosial ini dalam menghadapi pandemi negara yang sedang dalam keadaan konflik seperti perang atau tidak stabil? Bagaimana, siapa dulu yang ingin menjawab kira-kira? Angel iki. Ya, Aku yang silakan coba. Mbak. Nah, oke. Kalau untuk modal sosial sih, kalau untuk spesifik modal sosial, so far ini ya Mas, aku belum nemu sih untuk yang kasus perang. Cuma gini, ada studi, aku lupa dulu siapa yang nulis ya. Jadi ini, dia neliti soal Spanish flu yang dia ternyata bertepatan dengan Perang Dunia Kedua. Nah, di mana semua kontrol resources itu tuh yang paling bagus tuh Rusia, karena dia mengambil semua, maksudnya negara, dia mengambil semua peran dalam hal keberlangsungan hidupnya si para prajurit perang. Jadi gini, Lenin dulu bikin kebijakan di mana semua prajurit itu harus diberi obat. Satu, yang kedua, negara harus punya pabrik sendiri, di mana itu memang, jadi pabrik obat itu tuh diposisikan sebagai common good yang itu bukan hanya didistribusikan buat para prajurit perang, itu juga diberi ke semua warga negara di Rusia. Dulu bukan Rusia sih, dulu Uni Soviet. Nah, ini loh maksudku yang gini, aku melihat bahwa di Indonesia ini kayak sudah negara itu tuh kayak seolah-olah bukan kesatuan sosial gitu loh, bukan sebuah ikatan sosial yang dia melibatkan berbagai macam kelompok sosial, juga nasib hidup individual gitu loh, tapi murni bahwa negara adalah diurus oleh pemerintah, di mana ya semuanya itu tergantung pada pemerintah, seolah-olah negara itu tuh tidak akan berfungsi kalau pemerintah nggak kerja. Sebenarnya kan ini sudah melenceng sangat jauh ya, maksudnya melenceng jauh dari pemaknaan atas si negara itu sendiri. Karena kalau misalkan kita belajar dari kasusnya Uni Soviet itu, mereka memposisikan bahwa negara itu adalah entitas dari common good itu sendiri. Pokoknya semuanya itu harus dikuasai negara, karena memang di saat itu komitmen negara kan ya komunisme, di mana semuanya harus mendapatkan resources yang sama, entah itu kelas menengah bawah atau kelas menengah atas gitu. Nah, kalau mungkin gini, kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi di kala perang ya, apalagi kan di kala perang tuh otomatis kan kepercayaan terbangun adalah minimal kita selamat dulu nih dari musuh kalau konteks perang loh ya. Nah, ya untungnya ternyata di saat wabah datang, presiden yang menjabat saya itu si Lenin, dia punya kesadaran bahwa ini tidak boleh diperdagangkan gitu. Dia harus punya pabrik sendiri. Coba Indonesia, maksudnya udahlah nggak usah Indonesia ya, kayak entah negara mana ya yang katakanlah dia bangun pabrik sendiri, terus obatnya itu gratis dan lain-lain. Kayaknya mungkin ini deh ya, mungkin kayaknya 11-12 sama Kuba deh. Itu. Dan memang Kuba itu kenapa bisa selamat lebih cepat itu memang dia dari sistem kesehatannya, dia kiblatnya ke Uni Soviet dulu. Itu. Mungkin untuk perang yang sekarang nggak ini sih Mas, aku nggak pernah ngebaca, cuma gara-gara perang aku jadi ingat aja Perang Dunia Kedua. Baik, Oke. Baik, makasih Mbak Gembrang. Mas Hendrius, apakah ada yang ingin ditanggapi juga? Iya, ini pertanyaan sulit. Karena kalau misalkan modal sosial untuk penanganan konflik itu ada Mas, tapi kemarin juga aku coba ngurek-ngurek nyari soal bagaimana modal sosial terkait secara khusus penanganan COVID di kondisi perang, aku belum nemu. Tapi kemungkinan kalau misalnya kita
berkaca gimana modal sosial itu bekerja dalam penanganan konflik, mungkin bisa sedikit ngasih tahu gitu ya, kayak bahasanya sejauh ini kan kayak misalnya apa sih contohnya di Afghanistan ya, kemarin aku sempat baca-baca, di sana itu kan struktur sosial masyarakatnya emang sifatnya suku-suku gitu. Jadi kayak Indonesia, cuma bedanya mukanya sama aja gitu lah. Maksudnya bukan macam kayak Indonesia. Dan dalam kondisi tertentu, ketika salah satunya misalnya hari ini nih kondisinya pemerintah kalah perang dan Taliban yang menang kayak gitu. Dari faksi-faksi, kenapa cepat banget Afghanistan diambil alih? Itu kalau dari analisa yang kemarin, karena orang itu nggak punya identitas nasional. Bahasanya Afghanistan tuh nggak punya identitas nasional kayak gitu, yang secara utuh kayak gitu. Misalnya di Indonesia NKRI apa yang jargon-jargon begitu. Mereka nggak. Jadi ketika nggak ada harapan untuk mempertahankan negara, itu orang-orang pada pulang balik lagi ke sukunya masing-masing kayak gitu. Jadi kayak di sana tuh suku lebih penting dari negara. Makanya konteks perjuangan pemberontakan atau yang sekarang terjadi itu juga base-nya sebenarnya base suku, bukan atas ideologi misalnya transnasional dan segala macamnya. Enggak, kayak misalnya ini bukan ini ya, sorry, saya misalnya NU memperjuangkan mau ngerebut negara kayak gitu. Cuma itu kan organisasi ya base-nya. Kalau di Afghanistan tuh enggak. Jadi Taliban tuh dominan suku tertentu kayak gitu. Suku tertentu dan punya platform ideologi sedemikian rupa dan segala macamnya. Jadi kalau ngomongin bagaimana kondisinya COVID di negara-negara perang dan peran modal sosial, kemarin tuh ada liputannya siapa gitu, dalam kondisi mungkin ini bisa dianggap sebagai modal sosial, tapi itu ketika mereka mereka kembali ke sukunya masing-masing, itu mereka punya self defense mekanismenya sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat di film tuh kan perangnya kayak ngeri banget gitu ya, bom ini itu dan segala macamnya gitu ya. Ya emang semengerikan itu sih perang ya. Cuma di beberapa part tertentu, daerah-daerah itu juga biasa aja kayak gitu melihat konflik itu, selama belum nyenggol sukunya mereka nggak bergerak. Dan ketika proses penanganan, akhirnya prioritasnya mereka itu ada di konteks keberlangsungan hidupnya mereka di ekonomi. Jadi mengabaikan aspek kesehatannya kayak gitu. Jadi mungkin modal sosialnya bergerak ke langkah yang lebih ini ya, yang lebih bukan ekstrim sih ya, yang berbeda, bukan di aspek kesehatannya tapi di ekonominya kayak gitu. Karena kondisinya di kondisi perang itu boro-boro ngomongin soal kesehatan kayak gitu ya, akses untuk dapat makanan bahan baku aja susah dan segala macamnya. Jadi mungkin modal sosialnya bekerja di level yang berbeda kayak gitu, bukan mengabaikan tapi kayak ada prioritas tertentu bagaimana masyarakat itu bisa melindungi diri dari hal yang urgent menurut mereka kayak gitu. Begitu kali ya. Tapi kalau yang ditanya Mas Ibam itu emang aku belum baca sih Mas. Jadi kalau pertanyaannya masih ke situ, aku nggak tahu jawabannya. Tapi kalau ngelihat aspek yang lain, mungkin itu bisa jadi sedikit jawaban. Baik, terima kasih Mas Henrikus. Mudahan tadi terjawab ya pertanyaannya Mas Fajrin Fahmi yang dari kolom chat. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya sih. Kan kalau kita melihat situasi sekarang, saya kemarin melihat di
sosmed gitu ada suku Baduy gitu ya di Banten kalau nggak salah. Mereka itu kan sukunya masih ibaratkan masih terisolasi ya, masih memilih untuk memisahkan diri dari kapitalisme dan modernisasi gitu. Nah, saya melihat dari situ mereka mungkin juga kepercayaan mereka terhadap pemerintah itu juga rendah ya, dan tetapi modal sosial mereka itu tinggi. Kemudian ada juga seperti di Jogja sekarang, walaupun kepercayaan mereka masyarakatnya terhadap pemerintah rendah, tetapi masyarakat itu modal sosialnya tetap tinggi. Misalkan mereka membuat menutup akses-akses ke dalam gang-gangnya sendiri gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah kita bisa, maaf ini sinyalnya apakah kita bisa mengandalkan modal sosial saja gitu dalam menangani COVID ini? Apabila trust itu sudah sangat tidak bisa diandalkan, seperti ke kasus suku Baduy tadi, kalau saya tidak salah memberikan contoh ya. Seperti juga tadi ada di Twitter biasanya ada seperti bantuan warga bantu warga, kita bisa, sekarang juga ada bagi rata gitu. Apakah kita hanya bisa hanya mengandalkan modal sosial saja gitu, tanpa trust dari pemerintah, ketika kita sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintah gitu. Itu sih pertanyaannya. Semoga bisa dipahami. Ya. Mungkin Mas Hendrikus dulu kali ya? Aku dulu deh. Iya. Ya, sebenarnya sih aku jadi ingat beberapa case kayak gitu ya kalau ngomongin Baduy. Itu dulu aku sempat diskusi melihat Baduy itu dalam konteks ngomongin globalisasi, bahwa pilihannya ketika ada globalisasi itu kan kita mau buka atau mengisolasi diri sekalian. Kalau mengisolasi diri sekalian otomatis kita harus bisa lebih menggali semua aspek ya, ekonomi, politik, budaya, sosiologi di tingkat masyarakatnya untuk melindungi itu biar nggak tercampur dengan kebudayaan yang masuk dalam konteks ini globalisasi. Atau kita membuka diri sekalian, melebur sedemikian rupa sampai akhirnya membentuk entitas dan identitas yang baru, termasuk juga tradisi dan segala macamnya. Itu mungkin misalnya gambarannya sekarang masyarakat Jakarta gitulah ya. Ada dua hal kayak gitu, kita mau membuka atau menutup. Jadi sebenarnya yang terjadi di Baduy itu emang udah hasil yang sangat lama sebenarnya, mungkin pembentukan masyarakat yang sangat lama di sana kayak gitu. Jadi mereka punya respon terhadap kondisi misalnya pandemi gitu. Di tradisi Jawa juga kan ada tuh pagebluk. Pagebluk itu gimana cara menghadapinya dan segala macamnya. Sebenarnya zaman dulu kan orang juga pernah mengalami itu juga kayak gitu ya. Ya bahasanya Alkitab kan nothing new under the sun lah. Nggak ada hal yang baru di bawah matahari. Semua tuh kalau bahasanya Marx, sejarah tuh ya pengulangan aja. Bolak-balik. Cuma kadang kita nggak belajar dari apa yang kita alami karena keterputusan, karena diputus atau keterputusan itu kayak gitu. Jadi kita nggak belajar itu. Sejauh yang aku tahu, Baduy itu dia nggak melepaskan transformasi baik nilai, kebudayaan dan segala macam. Maksudnya itu selalu diajarkan. Jadi anggapanku ya, mungkin sampai hari ini Baduy itu sudah punya cukup modal sosial di sana kayak gitu, tanpa melibatkan kepercayaan politik. Bahkan ketika dia memutuskan diri untuk mengisolasi diri, mungkin pertimbangannya juga ya udah sabodo teuing urusan negara lah, yang penting kita hidup-hidup wae dengan tradisi yang ada dan segala macamnya, dengan tata kelolanya mereka sendiri kan, mereka gimana cara jaga airnya dan segala macamnya, bertani dan segala macamnya, nyiapin lumbung. Kalau misalnya kita menganggap ini ya, sejarah itu nggak pernah terputus dan ada proses pengulangannya, nyimpen di lumbung itu kan salah satu defense mechanism ketika misalnya ada wabah
ketika ada gagal panen, kemarau dan segala macamnya kayak gitu. Jadi asumsiku mereka udah punya cukup knowledge sedemikian rupa yang ditransformasikan sampai generasi hari ini, sehingga melihat negara itu sebagai bagian yang sebenarnya sama aja kayak masyarakatnya kayak gitu. Kalau hari ini kan banyak orang melihat negara itu kayak entitas yang sendiri. Padahal negara jadi hari ini orang menganggap bahwa negara itu entitas yang terpisah dari banyak kelompok kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah dia jadi presiden, terus ya udah ngatur itu karena cara pandangnya dia, bukan cara pandangnya dia ngelihat masyarakat yang sedemikian beragam kayak gitu. Padahal negara itu nggak kayak gitu, dia kan kumpulan entitas-entitas yang sedemikian rupa adanya kayak gitu untuk karena itu dia bisa eksis, karena dia dapat legitimasi dari banyak kelompok dan sebagainya kayak gitu kan sebenarnya. Kalau nggak ada legitimasi dari banyak kelompok, kedaulatan kita nggak dibagi, ya nggak mungkin negara bisa eksis kayak gitu. Tapi hari ini kan karena kita menyerahkan sebagian kedaulatannya, jadi demokrasi bahasanya kayak gini. Negara itu cuma jadi kayak instrumen politik yang terpisah dari aspek kebudayaan, ekonomi dan segala macamnya. Jadi dimaknainnya cuma pemilu kayak gitu. Habis beres pemilu ya udah urusan gua mau ngatur negara sedemikian rupa ya urusan gua kayak gitu. Karena kan kau udah milih aku dan segala macamnya. Nah, urusan dia ngomongin soal konteks budaya, konteks ya sosiologisnya, konteks ininya tuh nggak ada tuh di bahasa negara kayak gitu. Kalau ada nggak akan kayak gitu. Jadi asumsiku ketika ngelihat Baduy kayak gitu, dia mungkin menganggap dia bagian dari negara. Bahasanya mau kampanyenya anarkisme ya, itu negara dalam negara gitulah ya. Dia otonomus gitu. Dia hidup sebagai entitas sendiri yang mandiri, yang mau negara ada atau enggak itu bodo amat lah. Mereka punya tata nilai sendiri, punya sistem politiknya sendiri dan segala macamnya. Selama negara nggak campur tangan, mereka akan diem aja kayak gitu. Jadi makanya itu yang tadi aku bilang, struktur politik itu sangat menentukan. Jadi bukan berarti di Baduy itu nggak ada sistem kepercayaan politiknya sendiri, mungkin mengabaikan soal sistem kepercayaannya dia terhadap negara, tapi di sana kan ada tetua adatnya dan segala macamnya, pasti ada hal yang dilakukan melalui ya bahasanya hierarki itu ya, kepercayaan politiknya ada mungkin, tapi di level yang kecil gitu, di level yang kecil di luang lingkupnya Baduy aja sendiri kayak gitu. Jadi political trust-nya itu bukan ke negara, tapi karena mereka saking percayanya, udah se-daerah Baduy aja ini kalau pengaturannya sedemikian rupa, nggak bakal nih pandemi jadi masalah buat kita gitu. Kan ada kebijakannya juga kan, maksudnya pengaturan orang nggak boleh masuk ke sana, kalau masuk ini itu dan segala. Karena respon yang dilakukan pertama ketika ada pandemi, bukan Indonesia yang nutup Jakarta, Baduy yang nutup, orang wisata nggak boleh ke sana. Jadi lebih bagus pemerintahannya Baduy ketimbang Indonesia nih. Indonesia nggak nutup Jakarta, orang masih bisa liburan. Baduy tahun 2019 ketika diumumin pandemi masuk ke Indonesia, wisatawan nggak boleh masuk ke sana, ditutup, close, dia mengisolasi diri sendiri. Jadi mungkin political trust-nya ada di level yang berbeda nih, di para pemangku kebijakan di sananya, tapi buat negara ya kayak bahasanya apa ya, untuk mendapatkan informasi aja yang lebih global gitu kali ya, kayak gitulah. Jadi oh ini ada pandemi nih dan segala macamnya gitu, terus nanti kita mau gimana dan segala macamnya. Jadi bukan berarti nggak ada political trust, tapi mungkin level political trust-nya yang masyarakatnya itu letaknya di mana kayak gitu. Jadi mungkin perlu diteliti lagi ya. Mungkin political trust-nya lebih gede di pemangku istilahnya dewan adatnya atau kayak gimana dan segala macamnya ketimbang negara kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi bukan nggak ada political trust, tapi tetap ada political trust, cuma mungkin bukan di level negara kayak gitu. Dan kan emang banyak kan, misalnya kita ngomongin soal
Ciapas lah, si siapa SZLN tuh, itu kan juga political trust-nya nggak ada di level negara, dia di level community. Gimana ceritanya nih, SZLN ini tahun 2019 apa ya, aku baca, dia mau membuka otonomus baru, dan sama presidennya Meksiko dibilang, ya udah nggak apa-apa buka kayak gitu, yang penting jangan menimbulkan konflik dan segala macamnya kan. Tapi dukungan politiknya gede kayak gitu. Sementara pemerintahnya nggak bisa apa-apa. Maksudnya, kayak mau buka cabang nih, cabang yang pemberontak kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat buat masyarakatnya kayak gitu. Jangan-jangan kelompok-kelompok siapa sini political trust-nya bukan ada di negara, tapi emang di community yang udah dibentuk sama mereka kayak gitu. Sementara melihat negara tuh ya kayak institusi yang sama kayak kita. Itu lagi ngapain sih? Apa teman kita kayak gitu, cuma kayak gitu, tapi mereka udah punya sistem sama tata nilai dan seperangkat apa istilahnya ya, itulah modal sosial yang levelnya berbeda kayak gitu. Soalnya aneh juga itu waktu aku baca di Ciapas mau ada berita SZLN mau membuka 16 otonomus baru, udah kayak mau buka cabang kan. Ada statementnya dari presidennya, nggak apa-apa kalau mau buka cabang di daerah situ asal bukan asal, nggak apa-apa mau buka cabang di daerah situ, toh itu juga bermanfaat buat masyarakat. Jadi pemerintahnya itu kelompok pemberontak diakomodir, nggak apa-apa asal bermanfaat buat masyarakat. Ya negara delegitimasi sebenarnya kan dengan statement kayak gitu. Makanya ya berarti sistem kepercayaan politiknya juga bisa bergeser nih, karena udah nggak dianggap punya power. Kan kita ngasih legitimasi kan karena konteks power yang beda aja kan. Dia lebih powerful, makanya kita ngasih legitimasi dengan harapan bisa melakukan sesuatu yang lebih kayak gitu. Karena di level individu kita nggak bisa nih merubah kayak gitu. Harapannya ya negara yang bisa melakukan. Kalau udah powerless, ya delegitimasi. Berarti sistem political trust-nya beda. Mungkin itu juga yang terjadi di Baduy kayak gitu. Mereka punya political trust yang di level berbeda, yang itu perlu dicari tahu lagi. Kali kayak gitu ya. Tuh, Gin. Ya, baik. Terima kasih Mas Henrikus. Selanjutnya Mbak Gembrang mungkin mau menanggapi juga. Iya, pada intinya sih gini, aku sepakat dalam hal gini. Jadi Mas Henrikus bilang soal bukannya tidak ada political trust. Tapi aku lihatnya lebih gini sih, modal sosialnya itu dia sejalan dan beriringan dengan political trust, di mana endingnya adalah distribusi power. Jadi kalau di Baduy, gini, modal sosial secara internal itu sudah cukup untuk membangun satu kesepakatan, di mana kesepakatan ini adalah salah satu bentuk dari political trust yang dibangun atas persetujuan masing-masing individu di kelompok Baduy. Yang mana dari hasil kesepakatan itu kemudian muncul power dalam artian mereka memutuskan untuk memblokade, nggak ada satupun wisatawan yang bisa masuk ke Baduy, mau dia orang Indonesia atau orang luar itu nggak peduli, yang pasti harus ditutup. Dan itu loh gini, modal sosial yang namanya sebuah political trust itu ada dimensi sosial di dalamnya. Jadi orang untuk politik itu kan sebenarnya persoalan konsensus ya, tapi kan konsensus ini kan pada dasarnya dia juga dibangun atas sosial yang dia melibatkan berbagai macam individu gitu loh. Nah, begitu juga di kasus di Dayak misalkan. Dulu waktu awal-awal ada COVID, waktu itu ngepasin aku tinggal di Dayak dan di kotanya itu udah ada positif, di kampungku tinggal itu mereka langsung bikin pagar gitu, di mana orang nggak bisa masuk, padahal si pagar itu tuh dia merupakan jalan lintas provinsi bahkan. Nah, malah ditutup dan akhirnya orang di desa dia semacam minta tolong satu dusun itu yang memang semuanya Dayak buat
karena ini jalan provinsi, minta tolong dibuka. Kalau misalkan mau lockdown, silakan lockdown, tapi untuk jalannya dibuka aja. Dan akhirnya pilihannya ya memang jalannya dibuka, tapi dijaga sama polisi. Nah, maksudku begini, dia bukan dua hal yang terpisah, karena itu saling berpengaruh satu sama lain. Karena agak mustahil ya, entah sih, menurutku agak mustahil sih memisahkan kayak misalkan gini, model sosial yang ada yang di jurnal yang tadi kita bahas yang ditulis sama Kerry Wu itu juga salah satu representasi bahwa model sosial itu diikat kuat sama authoritarian context. Jadi di level politikal itu tuh mengikat yang namanya model sosial, dan model sosial itu yang merupakan kayak semacam bahan bakarnya dari political trust gitu loh. Itu ternyata kalau di Baduy yang lebih kuat adalah model sosial yang sifatnya komuni kecil. Dan menurutku ini ya mereplika di Baduy ini di Indonesia kayaknya sangat sulit ya, karena memang mewadahi heterogenitas itu memang sangat sulit, apalagi di negara yang sudah diputus sama konsep pemerintah. Itu menurut saya agak susah sih, karena otomatis political trust-nya itu hanya dimaknai dan bisa diwadahi melalui itu tadi unit partai politik atau organisasi masyarakat yang itu lagi-lagi hanya perpanjangan tangan dari partai politik itu tadi. Itu sih Gen kalau pandanganku. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Gembrang dan Mas Henrikus. Baiklah, nggak kerasa ya sekarang udah jam 9, artinya udah 2 jam, sekitar 2 jam kita melakukan review jurnal dan diskusi malam ini ya. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita, tapi sebelum kita tutup, bisa kita dengarkan satu atau dua patah kata terakhir atau penutup dari masing-masing reviewer ya mengenai jurnal reviewnya atau secara general gitu mengenai topik ini. Boleh mungkin reviewer pertama dulu dari Mas Henrikus. Ya, kalau dari saya sih secara umum modal sosial itu bisa jadi kacamata analisis terhadap sesuatu persoalan, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri karena kritiknya itu tadi soal perihal ketimpangan, terus gender, dan perdebatan soal bagaimana modal sosial itu berangkat itu sendiri juga gitu. Jadi dia nggak bisa dipisahkan dari itu. Maksudnya dia harus melekat pada hal-hal yang lain juga terkait soal bagaimana modal sosial bisa menghasilkan sesuatu yang positif, dan jangan percaya kepada kapitalisme. Oke. Kemudian saya kasih waktu buat Kak Gembrang untuk menyampaikan kalimat penutupnya. Apa ya closing statement-nya? Mungkin kalau modal sosial secara spesifik, menurutku clear ya, karena di satu sisi dia bisa mewadahi segala macam kekurangan dari modal sosial secara theoretical studies-nya, kayak tadi yang disebut soal gender, ketimpangan, dan lain-lain. Tapi mungkin untuk tataran society yang lebih besar, kayak misalkan mungkin negara, atau udahlah nggak usah jauh-jauh ngomongin soal global citizen ya, negara aja kayaknya belum mampu ke situ gitu loh. Itu mungkin agak susah ya, karena apalagi heterogenitas masyarakat Indonesia. Tapi di tengah kondisi COVID seperti ini, dan juga menurutku yang namanya pandemi, virus, dan lain-lain itu akan selalu bersama kita, dan menurutku salah satu hal krusial yang perlu digarisbawahi itu adalah bagaimana memperkuat modal sosial kita dari skala yang paling primer, yaitu skala yang terdekat kita, kayak dari tetangga, dari teman-teman terdekat, entah itu secara terdekat fisik atau pemikiran, yang itu di satu sisi dia mendorong, ya mungkin kalau Mas Fasrin bisa membuktikan ini ya, dia secara hormon meningkatkan
hormon untuk merelaksasikan stres, yang itu justru membuat sel-sel kita bahagia, yang mungkin secara sosial dia juga bisa menjadi satu kalau bahasa aku tuh kayak supporting system gitu loh, sistem pendukung di mana individu kita dan juga hasrat kita dalam hal sosial itu tuh bisa lebih satu maju dan juga kita lebih bisa berkembang. Itu saja sih, balik lagi ke komuni-komuni terdekat. Itu aja, Gina. Thank you. Baik, terima kasih kepada kedua reviewer kita hari ini karena sudah mau berbagi pemikirannya kepada kita. Saya juga berterima kasih kepada partisipan yang membersamai kita sampai akhir acara. Semoga dalam acara-acara nanti kita bisa bertemu lagi. Jangan lupa follow IG SPR yaitu @laboratorium_SPR untuk mengetahui jadwal diskusi-diskusi mendatang. Baiklah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rekamannya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara siapa tuh? Kayak kenal tuh. Stop recordnya, Gina. Cuma